Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI River of Life. Saya ingin percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan mari pada pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
mau sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan dengan lembut pujian ini, refnya saja. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman kita mau katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali lagi kita mau katakan dari awal pujian ini, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya. Kita sama-sama katakan puji Hosana, puji Hosana.
luar biasa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom. Kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah GBI Jemaat River of Life, pengembalaan Bapak Pendeta Juni Salim. Kami bersyukur, kami tetap antusias situasi pandemi ini. Kami mau terus Tuhan, seperti kata Rasul Paulus, kami mau bersuka cita dalam penderitaan Kristus, dan itu suatu kehormatan bagi kami. Kami percaya ada mahkota kemuliaan luar biasa sekali. Dan Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kuasa, urapan, otoritas, wibawa daripada kerajaan Allah Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, untuk hamba cakap menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Bila hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan kami yang butuh hikmat diberikan hikmat yang baru oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bekerjalah luas-luas di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh jarak, oleh waktu. Kami yang ada di rumah pun akan dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan sudah ada pada kami. Kami serahkan Tuhan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kita ingin berkati Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Shalom. Saya perkenalkan, ya, nama saya Pendeta Eliakim. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Saudara, boleh berbagi, dan saya berterima kasih kepada Pastor Junaidi Salim yang telah mengundang saya untuk boleh saya sharing tentang firman Tuhan di tempat ini. Ya, saya akan sharing tentang integritas. Sekali lagi saya akan sharing, judul khotbah saya adalah integritas. Terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Khotbah saya judulnya integritas, terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Sambil duduk di tengah-tengah abu, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Kekasih Tuhan, latar belakang dari nats ini adalah satu ketika iblis sedang berkeliling bumi, dan dia menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana kamu?" Lalu iblis berkata bahwa dia habis keliling-keliling bumi. Lalu Tuhan berkata, "Apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Apakah engkau mengenal hamba-Aku Ayub?" Lalu iblis berkata, "Siapa yang gak kenal Ayub?" Ya, di pasal 1 diperkenalkan oleh penulis Ayub bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub orang yang sangat kaya raya. Dan Ayub orang yang berbahagia. Dia diberkati. Bukan secara bisnis saja, tetapi juga kesehatan, rumah tangga diberkati. Dia punya anak 10. Ya, 6 laki-laki, 4 perempuan. Luar biasa. Kehidupan yang sempurna sekali kehidupan Ayub ini. Lalu iblis berkata lebih lanjut lagi. Ayub setia. Kenapa? Karena Tuhan memberkati berkelimpahan. Seandainya dia tidak berkelimpahan, apakah dia tetap setia sama Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini, "Oke, kamu boleh ambil hartanya. Kita lihat dia, apakah dia tetap saleh, jujur, takut akan Tuhan." Singkat cerita, ya, dalam sekejap harta bendanya Ayub habis semua. Ternaknya beribu-ribu habis semua. Ya, dijarah semua. Dan di padang gembalaan, budak-budaknya Ayub juga dibunuh. Hanya satu yang menghadap kepada Ayub. Tergopoh-gopoh menghadap kepada Ayub dengan keadaan yang susah payah. Ya, karena habis dianiaya, dia bilang, "Tuanku celaka, Tuanku celaka, kita celaka." Kenapa? Perampok datang. Oh, jumlahnya sangat besar. Dan dia menjarah, mengambil seluruh ternak Tuanku. Dan seluruh hamba-hamba Tuanku mati semua, dibunuh. Hanya saya yang tersisa untuk mengadu kepada Tuanku. Wah, siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak galau hatinya? Kenapa? Karena semua ternaknya habis, tidak tersisa satupun. Dan budak-budak dibunuh. Ingat, budak punya nilai nominal. Ya, budak diperjualbelikan. Mungkin ada puluhan budaknya, mungkin ratusan. Kenapa? Budaknya ratusan, karena ternaknya Ayub itu jumlahnya puluhan ribu, Bapak Saudara. Ya, nggak mungkin ternak satu peternak cukup, 10 peternak. Minimal mungkin 50 orang karyawan Ayub ini, atau 100 orang karyawan Ayub untuk menggembalakan ternak sebanyak itu. Ya, belum lagi ladangnya, semua dijarah habis semuanya. Ya, baru selesai orang ini bicara.
Tiba-tiba datang lagi satu budaknya tergopoh-gopoh. Dia bilang gini, celaka tuanku Ayub, celaka. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Belum kagetnya hilang, kagetnya belum hilang, udah datang lagi. Kenapa? Anak tuanku 10-10-nya meninggal semua. Anak tuanku meninggal semua ketika anak tuanku membuat pesta, tiba-tiba terjadi goncangan, terjadi gempa, dan rumah, gedung yang dipakai buat pesta itu rubuh. Semua yang ada di situ meninggal, termasuk anak tuanku Ayub. Waduh, hati Ayub sedih sekali. Siapa yang hatinya gak sedih? Hartanya habis, dan anaknya mati semua. Siapa yang gak sedih? Sedih sekali, sedih sekali. Ya, saya kenal satu orang. Sama-sama berobat sama saya. Nganterin berobat. Saya kenal satu orang. Saya bilang, bagaimana? Saya nggak sengaja ketemu dia. Saya bilang, bagaimana? Bapak masih ibadah di gereja itu? Udah nggak lagi. Oh, gitu ya. Kalau anak Bapak gimana? Masih pelayanan di gereja itu? Udah nggak lagi. Hah? Udah nggak lagi. Kenapa? Pindah ke pelayanan kah? Kan biasa orang pindah pelayanan kan? Pindah pelayanan kah, Pak? Tidak. Tidak. Anak saya udah nggak mau ke gereja lagi. Satu tim yang gak mau ke gereja lagi. Karena anak saya hanya berdoa buat kesembuhan mamanya, tapi mamanya tidak disembuhkan Tuhan. Buat apa lagi ke gereja? Ya, satu jiwa meninggal, dia gak ke gereja lagi, kecewa. Saya ketemu satu orang juga, anaknya meninggal. Ya, dia punya 2 anak, dia orang kaya, anak yang satu meninggal. Terus dia gak mau ke gereja lagi. Saya juga ketemu orang, dia jatuh miskin, gak mau ke gereja lagi. Tapi lihat Ayub, jatuh miskin, anaknya 10, tidak tersisa, meninggal semua. Lalu singkat cerita, iblis menghadap lagi kepada Allah. Dan dia berkata, Tuanku lihat. Ayub, kata Allah, lihat, kamu bilang kalau dia miskin, dia susah, dia akan menyangkal aku. Tapi lihat, dia tetap menyembah aku, tetap saleh, jujur aku teman Tuhan. Lalu iblis bilang gitu, iya. Coba ambil kesehatannya. Apakah dia masih tetap setia sama Tuhan, tetap berintegritas dalam imannya? Lalu singkat cerita, oke, kamu ambil kesehatannya, tapi jangan nyawanya, kata Tuhan. Singkat cerita, Ayub sakit. Inilah latar belakangnya. Ayub sedang dalam abu. Dia sedang kesakitan. Dia sedang garuk-garuk kulitnya. Dan keadaan Ayub sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Perhatikan ini. Sahabatnya Ayub tidak mengenali Ayub. Berarti Ayub punya postur tubuh rusak. Sakit sekali. Ya, 3 sahabat ini meninggal. Tapi Ayub masih berintegritas sama Tuhan. Hari ini, ya garis bawahi Ayub 2:8-10 ini. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badan sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Bukankah sebaiknya kutukilah Allahmu dan matilah? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ada tanda seru di sini. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itulah yang saya sebut integritas. Kekasih Tuhan, hari ini bukan zaman yang gampang. Hari ini zaman yang susah. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan income-nya, penghasilannya. Ya, ada orang-orang yang masih bekerja tapi gajinya dipotong. Tinggal 50%, tinggal 25%. Oh, ada orang yang belum diberhentikan tapi nggak terima gaji juga. Nggak terima apa-apa dari perusahaannya. Wow, bukan yang gampang zaman ini. Ya, kekasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang teologi penderitaan. Saya orang yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkati kita. Saya percaya dengan teologi kemakmuran. Tetapi teologi penderitaan juga adalah satu hal lagi dalam kekristenan. Kita belajar hari ini tentang integritas. Yang pertama, ya, apa sih, saya akan definisikan dulu integritas. Integritas itu adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sama. Apapun yang terjadi, perbuatan dan perkataan yang sama, itu integritas. Integritas kuat kokoh. Ya, yang kedua, orang integritas itu tulus hati. Ayub tulus hati. Dia tidak hanya mau menerima yang baik daripada Allah, ya, tetapi dalam kesemua penderitaannya pun dia tetap menyembah kepada Allah. Bayangin, ya bayangin. Bangkrut, anaknya 10 meninggal dunia, dan sakit.
yang amat parah, dalam keadaan miskin, anaknya meninggal semua 10 orang, dan dia sakit. Dan istrinya marah-marah tinggalin dia. Ayub gak punya apa-apa lagi. Kita Ayub tetap masih saleh sama Tuhan. Itulah orang yang berintegritas. Hari ini, apakah engkau masih berintegritas? Hari ini, apakah engkau berkeluh kesah? Engkau marah-marah seperti istrinya Ayub? Saya motivasi, hari ini kita harus tetap berintegritas. Buktikan cinta kita sama Tuhan. Buktikan kesetiaan kita sama Tuhan. Jemaat GBI River of Life, sungai kehidupan. Sungai kehidupan sejati ada daripada Allah. Dan kehidupan sejati adalah di surga kelak nanti, bersama-sama dengan Allah. Hari ini, kalau engkau sedang sakit, engkau terima kesembuhan, saya percaya itu adalah berkat yang besar. Amin, saya percaya. Kalau hari ini engkau sedang susah, dan engkau mendapat pertolongan, dibukakan jalan, itu berkat yang besar. Saya percaya itu berkat yang besar. Kalau hari ini kau nggak punya utangmu banyak, dan tiba-tiba kau dapat proyek, kau dapat berkat, dapat kangtau, engkau bisa bayar utangmu dan kau punya uang yang banyak mendadak. Itu berkat yang besar. Saya percaya itu berkat yang besar. Tapi bukan berkat yang termulia. Berkat yang termulia adalah mahkota kemuliaan. Amin. Ya. Jadi orang berintegritas juga adalah orang berkomitmen. Nah, lewat hal ini kita belajar 3 hal. Ya, lewat hal ini, lewat Ayub kita belajar tentang 3 hal. Lewat Ayub pasal 2 ayat 8 sampai 10 ada 3 hal kita belajar tentang integritas. Yang pertama, orang yang berintegritas juga memiliki pergumulan. Ayub punya pergumulannya sendiri. Ayub punya pergumulan. Hari ini kita orang yang beriman, kita juga punya pergumulan, tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti berkati kita. Setia. Saya dukung untuk tetap setia dan selalu setia sama Tuhan. Saya motivasi saudara. Percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia selalu diberkati Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dia setia sama Tuhan, lalu Raja Nebukadnezar marah sekali karena dia tidak mau menyembah kepada patung dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Lalu mereka bilang begini, kamu saya hukum, saya masukkan kamu ke dapur api. Waktu Nebukadnezar menyemplungkan mereka ke dapur api, apa yang terjadi? 3 orang dicemplungkan ke sana. Di dalam sana ada 4 orang. Yang satu, kata Nebukadnezar, rupanya seperti dewa, seperti anak dewa, bercahaya. Dan bukankah waktu kita lepaskan ke dapur api mereka terikat, tapi mereka berjalan-jalan. Api tidak menyentuh mereka. Nebukadnezar ketakutan. Kenapa? Karena Allah beserta mereka. Akhirnya mereka dikeluarkan, dapat kedudukan yang sangat tinggi. Nah, hari ini saya dorong untuk tetap berkomitmen dalam iman percayamu. Dalam keadaan susah ini tetap berkomitmen sama Tuhan. Buktikan imanmu. Inilah saatnya membuktikan kemurnian imanmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar juga bahwa orang yang berintegritas itu juga diuji. Setiap hidup kita ini setiap saat diuji, diproses dan diuji. Kenapa? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka teman-teman, ya kita memang sudah diselamatkan. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Kesempurnaan orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan apanya? Dengan karakternya. Serupa dengan imannya Yesus. Karena dialah manusia sempurna yang menjadi contoh kita. Nah, selama kita hidup, kita sedang berjalan. Selama kita hidup, dia adalah guru kita. Dia dosen kita, dia pelatih kita, dia mendidik kita. Untuk kita terus bertumbuh dalam iman percaya kita. Ya, bahasanya itu semakin dewasa. Semakin dewasa, semakin dewasa. Kekasih Tuhan. Jemaat River of Life yang dikasih Tuhan. Adakah anak kita sekolah lalu nggak pernah diuji, nggak pernah diproses, naik kelas? Nggak ada. Kalaupun ada, dia nggak akan pinter. Ya, dia punya gelar, tapi kosong. Dia akan blow on, dia nggak akan bisa apa-apa. Nah, setiap kita diproses. Anak kalau pergi sekolah, dia pergi. Itu namanya proses. 1 minggu, 1 bulan, lewat 1 bulan, 1 semester. 1 semester dia diuji. Ketika lulus, ya maka dia naik kelas. Naik kelas proses lagi, sekolah lagi, kerjain PR, kerjain tugas, presentase, penelitian. Setelah itu diuji lagi, naik lagi. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, terus begitu diproses. Demikian juga kita. Semakin hari semakin diproses, dimurnikan oleh Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Ayub aja diuji, Ayub aja diproses sama Tuhan. Apalagi kita. Ya, kita juga akan diproses sama Tuhan.
Kita terus diuji sama Tuhan. Ya, kita terus diproses diuji supaya apa? Kita nanti menjadi mempelai yang sempurna di hadapan Allah kekasih Tuhan. Wow. Saya mau bersaksi. Saya sembuh itu belajar dari Ayub. Saya pendeta, saya diurapi Tuhan, saya dikasih karunia kesembuhan. Saya banyak menyembuhkan orang sakit. Satu ketika tahun 2008, saya diundang oleh GBI Horizon di Bekasi, di Hotel Horizon. Itu adalah GBI terbesar di Bekasi pada masa itu. Bikin malam kesembuhan ilahi, saya jadi pembicaranya. Urapan Tuhan luar biasa. Orang lumpuh berjalan, satu ruangan rubuh semua dilawat Tuhan. Dalam hadirat Allah rubuh. Kolektan jatuh, asyir jatuh. Yang catcher yang megangin orang kalau didoa itu pada jatuh. Orang mau ke WC jatuh, bangun jatuh. Urapan Tuhan luar biasa melawat. 1 minggu kemudian istri saya dinyatakan positif kanker. Saya berdoa. Anak rohani saya bilang, pasti Tuhan jamah kok, pasti Tuhan sembuhkan kok. Tuhan sudah, apa yang terjadi? Istri saya nggak sembuh. Ya, 5 tahun habis operasi kemoterapi dia sehat. 1 tahun menderita lalu sehat. Di tahun kelima relapse, kambuh kankernya, lebih parah lagi, nyebar ke tulang. Kita berobat ke Singapura, habis duit banyak. Ya, saya bukan orang yang kaya, jual rumah, jual mobil. Aduh, hati saya begitu susah sekali. Kanker menyebar ke seluruh tubuh istri saya lumpuh, buta, tulangnya patah, ada patah 3 tulangnya, 4 patah. Nomor 3, nomor 5 hancur dimakan kanker, lumbar belakangnya, tulang ekornya. Lalu tulang di atas sini juga, nomor 9 apa 11 tuh, dimakan kanker juga. Lalu iganya dimakan kanker habis. Sakit semua. Tidur hanya bisa di sofa, hanya tangan yang gerak-gerak dikit gini, udah gak bisa apalagi, semua kanker semuanya. Duit habis, itu sakit, saya berdoa terus. Tapi saya tetap dipakai Tuhan. Doain orang manjur loh. Aduh, tapi saya jujur, iman saya goyah. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Ayub. Saya merasa bahwa hidup saya kurang saleh dari Ayub. Ayub lebih saleh dari saya. Tapi Ayub juga mengalami pergumulan. Dan saya pergumulannya tidak sebanding dengan Ayub. Saya dengan menangis, saya bertobat, saya ucap syukur aja sama Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadilah. Kehendak-Mu yang jadilah. Akhirnya istri saya dipanggil Tuhan. 11 tahun sakit kanker, istri saya dipanggil Tuhan. 7 Maret 2019, istri saya dipanggil Tuhan. Udah 2 tahun lebih. Ya, nanti Maret tahun depan itu 3 tahun istri saya dipanggil Tuhan. Kita semua diuji. Tidak ada semua pun yang gak diuji. Kalau kita lihat orang lebih enak hidupnya, orang juga diuji. Ya, kita nggak tahu kehidupan mereka. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi hari ini saya memotivasi saudara, tetap setia, percaya. Selalu ada pelangi di balik hujan. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi hari ini kita belajar yang pertama, bahwa orang yang berintegritas dalam imannya juga punya pergumulan. Dan orang yang beriman, yang punya integritas yang tinggi dalam imannya, juga diproses dan diuji oleh pergumulan. Yang ketiga, ketika dia lolos, ya maka dia diberkati. Ketika dia lulus dalam ujian, maka diberkati seperti anak sekolah. Ya, ketika dia diproses, datang sekolah, datang kuliah, kerjain PR, kerjain tugas, presentase, ya selalu begitu. Begitu dia diuji, maka dia dapat hadiah, wisuda, kelulusan. Demikian juga dengan kita. Ya, Ayub ketika dia lulus. Kita lihat di Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayub 42 ayat ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat dari segala kepunyaan dulu. Ya, Ayub diberkati 2 kali lipat. Luar biasa oleh Tuhan. Luar biasa. Dan kehidupan Ayub menjadi contoh bagi banyak orang. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya disembuhkan oleh kisahnya hidup Ayub. Saya tergoncang, iman saya saya tergoncang. Saya doain orang sembuh. Saya motivasi orang, tapi istri saya sakit. Hari ini kekasih Tuhan, saya disembuhkan. Ketika saya baca Ayub, saya bertobat, saya dipulihkan Tuhan hari ini. Kalau
engkau setia, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan bukan nggak tahu. Saya tahu hari ini engkau yang mendengarkan khotbah ini, banyak di antaramu yang sedang susah. Bukan hanya kau yang susah, banyak pendeta juga lagi susah, pusing, mesti bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, bayar sewa gedung, income berkurang, apalagi gereja yang di mall-mall, woi sewanya tetap mahal, income nggak ada, ibadah nggak ada, persembahan berkurang, pusing, semua punya pergumulan, tapi kita yang setia, nanti kita akan diberkati berlipat ganda. Demikian yang saya sampaikan hari ini, kita bisa jadi berkat buat kita. Hari ini kita sudah belajar tentang integritas, terambil dari Ayub, pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Dan lewat kisah Ayub ini kita belajar tentang integritas. Semua kita setuju Ayub yang berintegritas. Dan ada 3 hal kita belajar tentang orang yang berintegritas. Yang pertama, orang yang berintegritas juga punya pergumulan. Yang kedua, orang yang berintegritas juga diuji oleh pergumulannya. Yang ketiga, ketika mereka lolos dalam ujian dan proses, maka mereka akan diberkati. Kita berdoa. Tuhan, hamba percaya Engkau mengurapi firman-Mu, dan Engkau melawat anak-anak-Mu Tuhan lewat firman-Mu ini. Yang lemah sudah menjadi kuat dalam nama Yesus. Yang lemah sudah menjadi kuat dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, pintu-pintu boleh terbuka dalam nama Yesus Kristus. Pintu-pintu berkat yang tertutup terbuka. Berkat-berkat yang tercuri dikembalikan dalam nama Yesus. Berkat-berkat tertahan dilepaskan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, yang sakit Tuhan jawab, lawat Tuhan sembuhkan. Seperti Tuhan memberkati Ayub dan kesembuhan dengan berkat yang berlipat ganda. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu GBI River of Life, Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Jenny Salim. Berkati keluarganya, penggembalanya, hikmat, marifat, urapan. Semua Tuhan, bisnisnya, anak semuanya Tuhan berkati. Jemaat-Mu Tuhan berkati. Perlindungan Allah. Biar gereja ini terus menjadi gereja berkat seperti sesuai namanya Tuhan. Memberikan kehidupan. Yaitu memberikan Kristus kepada seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday.